Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Resti Aryani, dosen D3 Teknologi Bank Darah, Politeknik Bina Trada Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Biologi Sel dan Genetika dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Saya akan memulai menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu Biologi Sel dan Genetika. Mata kuliah Biologi Sel dan Genetika merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa semester 1 program studi D3 Teknologi Bank Darah Politeknik Bina Trada Semarang. Mata kuliah Biologi Sel dan Genetika memiliki bobot SKS sebesar 2 SKS teori dengan bahasa pengantar kuliah adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Biologi Sel dan Genetika membahas tentang struktur dan fungsi organel sel, kemudian siklus sel, regenerasi, sel-sel darah, dan proses pembentukan darah. Pada mata kuliah ini juga dipelajari tentang konsep dasar pewarisan genetika pada golongan darah dan juga kelainan genetik secara umum. Capaian pembelajaran lulusan untuk D3 Teknologi Bank Darah pada mata kuliah ini adalah yang pertama, menguasai serangkaian konsep dan prinsip dasar teknologi bank darah dalam kajian biologi sel dan genetika. Yang kedua, mampu menerapkan prinsip dasar ilmu biologi sel dan genetika dalam analisis komponen atau pengujian-pengujian yang mendukung. CPMK pada akhir mata kuliah ini ada 4 poin, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan struktur dan fungsi komponen utama sel seperti membran, sitoplasma, nukleus, dan organel-organelnya. Yang kedua, mahasiswa mampu membedakan tipe-tipe sel darah dan proses pembentukannya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara struktur sel dengan fungsinya dalam konteks sistem darah, serta mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar pewarisan genetik dan implikasinya terhadap kecocokan donor dan resipien. Referensi yang digunakan pada mata kuliah Biologi Sel dan Genetika meliputi modul ajar D3 Teknologi Bank Darah, Biologi Sel dan Genetika yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan RI. Yang kedua, ada Essential Cell Biology karya Albert N. Jensen. Yang ketiga, Cap Cell and Molecular Biology, Konsep and Eksperimen karya Kapsi. Dan yang ketiga adalah Biologi Sel dan Molekuler karya Hermansyah tahun 2020. Sistem pembelajaran mata kuliah Biologi Sel dan Genetika dilakukan dengan cara tatap muka dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran, yaitu kolaboratif, diskusi, dan penugasan. Proses pembelajaran mata kuliah Biologi Sel dan Genetika dilakukan dalam jangka waktu kurang lebih 16 pertemuan atau 16 pekan, di mana 7 pekan awal adalah 7 pekan sebelum UTS, disusul dengan pekan UTS, kemudian 7 pekan selanjutnya adalah pekan sebelum UAS, dan dilanjutkan dengan pekan UAS. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah Biologi Sel dan Genetika sangat bergantung pada topik yang akan disampaikan. Misalnya, pada pekan sebelum UTS, metode pembelajaran akan menggunakan blended learning, kemudian pekan sebelum UAS akan menggunakan diskusi kelompok. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun melalui tools web conference seperti Google Meet dan Zoom Meeting. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah Biologi Sel dan Genetika didapatkan dari kuis interaktif, penugasan, diskusi kelompok, UTS, dan UAS. Kuis interaktif dilakukan sebanyak 2 kali dan penugasan terstruktur baik mandiri maupun kelompok dilakukan sebanyak 5 kali.
Diskusi kelompok penilaiannya akan bergantung pada keaktifan masing-masing individu pada saat mendapatkan tugas kelompok. Penilaian UTS dan UAS dilakukan menggunakan rubrik MCQ atau Multiple Choice Question. Pembebotan setiap bentuk evaluasi pembelajaran adalah kuis interaktif 10%, tugas individu 15%, tugas kelompok 15%, UTS 25%, dan UAS 35%, dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran secara keseluruhan sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Biologi Sel dan Genetika Program Studi D3 Teknologi Bandara Politeknik Bina Trada, Semarang. Selanjutnya adalah cuplikan video mengajar yang saya lakukan secara tatap muka di ruang kelas bersama mahasiswa. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Oh, udah sore ya, ini jam 3. Oke, nggak apa-apa. Kita walaupun udah sore, kita harus semangat pagi. Jadi pagi, luar biasa. Oh, sore. Oke. Sekarang kita mata kuliahnya apa, teman-teman? Biologi sel dan genetika. Masih semangat ya? Masih. Oke, jadi sesuai dengan pertemuan kita sekarang minggu ke-6, kita akan belajar tentang apa? Leukosit. Oke, udah pada tahu leukosit itu apa? Belum ya, ada yang belum kayaknya nih. Yang belum berarti belum baca nih. Kita cari tahu bersama-sama ya. Jadi hari ini kita akan masuk ke materi leukosit, di mana kita akan membahas serangkaian dari sel-sel darah. Nah, minggu lalu harusnya kita sudah membahas satu komponen darah, yaitu eritrosit. Nah, sekarang temennya leukosit, oke? Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus ingat lagi bahwa di mata kuliah ini tujuannya adalah bahwa mahasiswa harus mampu membedakan tipe-tipe sel darah dan proses pembentukannya. Sehingga harapannya ini teman-teman nggak cuma datang, nyimak tapi nggak tahu apa-apa, tapi harus tahu bahwa sel darah itu ada apa aja, bentuknya gimana, terus bedanya apa. Nah, itu harapannya setelah kuliah ini selesai, teman-teman sudah mulai lebih paham. Lanjut? Lanjut ya. Oke, selanjutnya, nah, kita review dulu yang materi minggu lalu. Karena sebelumnya kita sudah belajar eritrosit, harusnya sudah pada tahu nih, eritrosit itu apa sih? Ada yang nggak mau jawab nggak? Oke, silahkan. Grace ya. Oke, ada lagi? Sudah? Oke, tepuk tangan untuk Grace Zelda. Sekarang dari mana? Langsung kayak gitu, Grace. Bagus, jawabannya bagus. Kita udah dijawab Grace ya. Jadi sel darah merah atau eritrosit itu merupakan salah satu komponen darah yang paling banyak dijumpai di tubuh kita. Kalau kita nggak ada eritrosit, itu hampir-hampir apapun nutrisi yang masuk, oksigen dan lain-lain itu nggak bisa berjalan sempurna ke tubuh kita. Oke, sudah kita review ya. Sekarang kita lanjut. Ada apa lagi? Nah, ini dia sel-sel darah di tubuh kita itu ada eritrosit, sel darah merah, kemudian ada leukosit, dan ada trombosit. Nah, sebelum kita masuk ke leukosit, eritrosit itu nama lainnya apa? Sel darah merah. Leukosit, sel darah putih. Trombosit, keping. Nggak boleh bingung. Itu pegangan teman-teman tidak bingung ya. Kalau gitu kita mulai lihat nih, apa yang kita pelajari hari ini adalah leukosit. Next, leukosit adalah sel darah yang tidak berwarna merah karena dia bukan sel darah merah, dia sel darah putih. Sel berinti satu dengan bentuk inti ukuran sitoplasma bermacam-macam dan dia adalah amoeboid. Apa tuh amoeboid? Bergerak. Amoeboid ada yang punya jawaban lain selain bergerak? Punya kakinya.
Tidak berbentuk. Jadi amuk buah itu bentuknya nggak tetap atau irregular. Makanya dia itu kadang-kadang ada yang agak bulat, ada yang bulat tapi nggak bulat-bulat banget. Makanya itu namanya amuk boid, gitu ya. Kemudian bertugas memusnahkan gen asing dan berbahaya oleh tubuh seperti bakteri atau virus. Makanya sel darah putih atau leukosit itu dia berperan dalam proses protektif atau sistem imun. Itu ya. Makanya kita kalau biasanya ngomong apa sih tentaranya tubuh kita? Sel darah putih atau leukositnya. Sehingga orang-orang yang pertahanannya lemah itu biasanya sel darah putihnya dia sedang turun. Gitu ya. Jumlah leukosit sel darah putih pada orang dewasa berkisar 6.000 sampai 9.000 sel per cc darah. Kemudian orang yang kelebihan leukosit namanya sakit leukemia. Kalau yang kekurangan leukosit, leukopenia. Nah, ada nggak yang punya teman punya sakit leukemia? Kelebihan pertahanan tubuh itu bukan berarti dia lebih sehat, tapi segala sesuatu yang berlebihan itu juga bisa mengundang atau menyebabkan penyakit. Sehingga kurang nggak boleh, lebih nggak boleh. Sehingga harus sesuai dengan standarnya. Gitu ya. Leukosit dalam darah donor dapat menyebabkan reaksi pasca transfusi, contohnya FNHTR dan juga HLA aloimunisasi. Nah, untuk materi reaksi transfusi nanti akan teman-teman dapatkan di mata kuliah reaksi transfusi ya, nanti di semester depan. Lanjut, ini adalah salah satu gambar mikroskopis kalau kita mengamati di bawah mikroskop. Sehingga ketika kita mengamati dalam mikroskop, darah itu terlihat berbeda, nggak seperti warnanya merah-merah aja. Ada yang sudah pernah mengamati dalam mikroskop? Sudah ya, sudah tahu ya. Jadi yang warna merah ini apa? Kecil-kecil. Leukosit yang putih atau agak biru-biru ini apa? Leukosit. Nah ini kan kelihatannya ada intinya kok beda-beda. Bentuknya kok ada yang agak lonjong, ada yang bulat. Nah ini adalah leukosit. Itu ya. Jadi nanti kalau ada yang lihat gambar ini harus sudah tahu mana yang sel darah merah, mana yang sel darah putih. Itu. Nah, ini adalah gambaran skematik ya. Gambaran skematik kalau pembuluh darah kita diiris, darah kita mengucur, itu tuh bukan hanya sel darah merah, walaupun warnanya hanya merah. Itu isinya ada plasma, ada neutrofil, ada platelet, ada basofil, ada eritrosit, monosit, dan lain-lain. Tapi yang terbanyak memang eritrosit, sehingga warnanya merah. Ya. Coba kita lihat. Oh ya, kalau yang sebelah sini ini ada tabung terpisah warnanya ini apa nih? Hasil darah yang disentrifuge. Jadi bukan berarti darah warnanya kuning ya. Dan nggak darah kuning. Kalau dipisah ada darah biru ada nggak? Atau ada darah biru di sini? Oh gitu. Oke. Ini darahnya warnanya merah yang bagian bawah. Terus ada yang kuning. Ini hasil pemisahan dari sentrifuge ya. Jadi sentrifuge itu kerjanya memisahkan molekul sehingga dengan pemutaran cepat dia akan terpisah. Warnanya akan berbeda. Itu. Nah, apa nih selanjutnya? Selanjutnya ini ada pembagian dari sel darah putih. Itu dibagi dua kelompok besar. PMN sama mononukleus. PMN itu polimorfonukleus sama mononukleus. Bedanya apa? Poli lebih dari satu, mono itu satu. Oke. Jadi kalau poli artinya dia mempunyai banyak morfo bentuk. Nukleus berarti inti, sehingga intinya tuh kelihatan ada banyak. Nah, kalau mono itu ada satu. Mono itu satu. Nukleus adalah inti, sehingga intinya ada satu. Pintar-pintar ya, kayaknya ya, coba dapat paham ya. Oke, jadi kalau polimorfonukleus contohnya ada basofil, kemudian ada eosinofil sama neutrofil. Kalau mononukleus ada limfosit dan monosit. Nah, pembagian ini juga bisa dilihat dari adanya granulosit sama agranulosit. Kalau granulosit ini gimana? Banyak granulnya, granul apa granul? Inti. Biji-biji apa inti? Iya. Beda ya granul sama inti. Coba deh, kita lihat gambarnya. Di sini tuh ada inti, ada granul-granulnya. Jadi beda. Granul itu kalau kita ibaratkan kita beli es itu boba. Jadi bobanya itu granulnya.
Jadi beli es granul gitu ya. Jadi es boba. Jadi bobanya itulah granulnya, tapi bukan intinya ya. Nah, di sitoplasmanya itu ada yang berbintik-bintik sama ada yang polosan. Itu juga salah satu pembeda dari jenis leukosit. Supaya lebih paham, coba kita next slide ya. Ini ada contoh-contoh dari leukosit. Yang pertama ada basofil, ada neutrofil, eosinofil, limfosit, dan monosit. Ya, ini kelihatan jelas dari sini berbeda ya jenis intinya. Beda atau sama? Beda. Dari jumlah intinya sama dari bentuknya ini berbeda. Kalau basofil dia itu ada granulnya. Neutrofil ada granulnya, eosinofil juga ada granulnya. Tapi kalau eosinofil orang-orang tuh bilang bentuknya seperti earphone. Jadi kayak earphone, kayak dua. Nah, kalau yang basofil ini kayak apa nih? Kayak kacang. Iya, yang kacang tuh yang monosit atau yang basofil? Tergantung kacang apa dulu. Ya. Nah, terus yang neutrofil itu biasanya ciri khasnya adalah dia punya inti banyak. Ya. Kemudian yang limfosit intinya dia besar, sama monosit besar. Oke, jadi ini kita bahas dulu dari awal ya, basofil, neutrofil, eosinofil, monosit, dan limfosit. Ini sudah terbagi, mana yang polimorfonukleus, mana yang mononukleus. Sudah kelihatan, yang mono berarti yang bawah, monosit sama limfosit. Kalau yang atas ini polimorfonukleus. Jadi nukleusnya kelihatan ada banyak. Itu ya. Coba yang basofil kita bahas dulu. Oke, saya pindah ke sini ya, biar yang sini nggak nengok sana terus. Nah, di sini ada basofil. Basofil lebih terkait alergi dan pelepasan histamin. Jadi kalau kita alergi nih, biasanya tuh leukosit atau yang sel darah putih yang paling baik berperan adalah basofil. Kemudian neutrofil adalah respon pertama terhadap infeksi bakteri akut. Jadi kalau kita kena infeksi bakteri dan bukan kronis ya, itu yang berperan adalah neutrofil. Kemudian eosinofil, perannya adalah meningkat pada infeksi parasit. Parasit itu apa contohnya? Parasit kok virus? Parasit kan beda ya, cacing, terus apa? Larva. Jadi parasit bukan virus ya, beda ya. Oke, terus sekarang monosit. Monosit itu yang paling besar intinya nih ya, salah satu yang besar hanya monosit, neutrofil atau makrofag yang punya kemampuan fagositosis dominan. Jadi walaupun semua leukosit itu berperan dalam proses sistem imun tubuh, tapi nggak semua punya peran fagositosis. Apa sih fagositosis? Makan, makan apa? Memakan zat asing atau patogen ya. Jadi fagositosis itu di imunologi sudah dibahas ya, harusnya sudah tahu. Oke, terus limfosit lebih aktif dalam imunitas spesifik termasuk virus. Limfosit tidak melakukan fagositosis sehingga perlu diingat tidak semua leukosit melakukan proses fagositosis ya. Nah, sekarang nih kuis. Oke, saya ulangi ya. Kuis, ada kuis nih, tebak siapa aku. Aku punya inti ginjal dan paling besar dari semua leukosit. Tugasku membersihkan sisa-sisa sel dan bisa jadi makrofag. Siapakah aku? Cowok-cowok ganteng? Ada yang mau jawab cowok ganteng? Siapa yang mau jawab? Ini namanya siapa mas? Rifanil. Ini panggilannya siapa? Ripan. Oke mas Ripan. Gimana jawabannya apa mas? Monosit. Katanya mas Ripan. Ada yang punya jawaban lain nggak? Kata mas Rifan monosit. Ada yang mau jawaban lain? Oke, boleh. Siapa namanya? Faisal. Jawabannya apa Faisal? Limfosit. Ada dua madhab nih. Limfosit sama monosit. Kira-kira yang benar yang mana? Monosit apa limfosit? Limfosit sama monosit. Ya, kita cek ya jawabannya apa. Monosit. Tepuk tangan buat monosit. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke kuis yang benar nih. Kita coba bareng-bareng ya. Madhabnya yang mana nih? Oke. Semua leukosit memiliki kemampuan fagositosis. Benar atau salah? Coba ya, kita cek. Oke,
Oke, selanjutnya limfosit adalah sel yang paling aktif dalam merespon infeksi bakteri akut. Salah atau enggak? Salah. Coba ya. Oke. Terus, lanjut nggak? Lanjut nggak? Lanjut ya. Oke, leukosit dalam darah donor dapat menyebabkan reaksi pasca transfusi. Benar? Jawaban kalian? Oke, benar lagi. Oke, selanjutnya basofil ditemukan paling banyak saat terjadi infeksi parasit. Siapa yang benar? Siapa yang benar? Yang benar nggak ada. Ya salah, yang salah. Oke, salah ya. Coba ya kita cek. Oke. Yang benar apa? Yang benar infeksi apa? Infeksi apa? Oke. Lanjut ya. Semua produk darah yang disimpan lama otomatis bebas leukosit. Benar atau salah? Salah apa benar? Salah ya. Coba ya. Oke. Oke, aku udah selesai. Jadi untuk perkuliahan kali ini kita sudah sampai ke kuis dan ternyata tadi sudah lumayan itu ya, paham ya. Oke, sekarang kita masih ada lagi nggak? Coba kita cek. Nah, oke, ternyata sudah sampai ke tugas minggu depan. Jadi kita sudah belajar tentang apa hari ini? Leukosit dan sekarang tugas untuk minggu depan semua mahasiswa masing-masing membuat skematik gambar yang memuat diferensiasi sel-sel darah mulai dari sel pluripotent sampai menjadi sel-sel yang spesifik. Maksudnya gimana? Jadi nanti darah itu kan pasti ada prosesnya ya untuk menjadi eritrosit, leukosit, limfosit. Nah itu harus digambarkan caranya dia menjadi itu tuh harus melewati fase apa dulu, menjadi apa, matangnya kapan. Nah itu dibuat skematik untuk memudahkan kita belajar gitu ya. Boleh diberi warna supaya bagus dan menarik karena visual itu nanti memudahkan kita mengingat. Kemudian dikumpulkan kapan? Minggu depan. Oke, minggu depan kita harapannya sudah belajar ini ya. Jadi kita nanti tinggal melanjutkan tanpa kosongan banget. Gitu ya. Oke, sudah dicatat tugasnya? Sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah paham? Kalau nggak ada yang bertanya, saya anggap paham semua ya. Jadi untuk perkuliahan hari ini kita cukupkan ya. Jadi untuk perkuliahan hari ini karena nggak ada yang bertanya, saya anggap semua sudah paham dengan materi kita hari ini leukosit. Minggu depan kita mulai membahas ke trombosit dan tugas ini. Jadi nanti sekaligus kita pembahasannya sambil mengalir. Terima kasih atas kedatangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan video pembelajaran untuk mata kuliah biologi sel dan genetika. Semoga dapat memberikan gambaran proses pembelajaran yang saya lakukan khususnya di mata kuliah biologi sel dan genetika, Prodi D3 Teknologi Bank Darah, Politeknik Bina Trada, Semarang. Saya ucapkan terima kasih kepada tim penilai dan seluruh panitia sertifikasi dosen tahun 2025. Juga terima kasih kepada Politeknik Bina Trada Semarang, rekan sejawat dosen, dan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.